Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk pelajaran kelas 11 MIA dengan materi bab 3, yakni tentang fluida statis. Fluida punya pengertian itu adalah zat yang dapat mengalir, sedangkan statis artinya dalam keadaan diam. Berarti kalau kita artikan secara umum fluida statis adalah zat yang dapat mengalir dalam keadaan diam. Contoh misalkan bahwa air dalam gelas itu termasuk fluida dalam keadaan diam. Baik, yang pertama ketika kita melihat materi tentang fluida statis, hal yang pertama kita harus pahami adalah konsep daripada tekanan. Tekanan itu yang kita kenal dengan nama P, ya, pressure. Itu punya pengertian bahwa sebagai gaya yang bekerja tegak lurus dengan bidang tiap satuan luas bidang. Artinya tekanan itu adalah hasil bagi antara gaya yang bekerja terhadap luas. Baik, ini juga konsep ini sebenarnya ini sudah dipelajari di SMP, bahwa semakin besar gaya yang diberikan maka tekanan itu semakin besar, dan semakin kecil permukaan yang diberikan maka tekanan juga akan semakin besar. Contoh misalkan mata pensil ini, mata pulpen ini memberikan tekanan terhadap misalkan kepada buku, di mana P adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Newton ini untuk gayanya, Newton per meter kuadrat untuk luasnya. 1 Newton itu setara dengan Pascal. Bahwa F itu adalah gaya, ya, bisa juga nanti diganti menjadi W atau berat. Lalu A itu adalah luas bidang tekan. A adalah luas bidang tekan. Satuan lain daripada tekanan itu adalah ATM atau yang kita kenal dengan nama atmosfer. Bahwa 1 ATM itu setara dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 72 cm Hg, dan sama dengan 1,01 bar. Bahwa 1 bar itu setara dengan 10 pangkat 5 Pascal. Baik, selain daripada rumus tekanan secara umum, kita akan melihat juga bahwa akan ada nanti tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang terjadi di dalam fluida. Jadi besar tekanan hidrostatis dapat dirumuskan pH sama dengan rho GH. Maka pH itu adalah tekanan hidrostatisnya Newton per meter kuadrat atau 1 Pascal boleh. Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah permukaan daripada tinggi permukaan daripada posisi benda. Jadi nanti kita akan lihat ini bendanya, ini permukaannya. Dari benda ke permukaan itu adalah H. Sebagai contoh misalkan ada sebuah bendungan yang seperti ini. Dia memiliki ketinggian airnya itu sama dengan ini, kita misalkan 10 meter. Semisal ada sebuah benda 3 meter dari permukaan, berarti 3 meter dari permukaan, maka di sini hanya sama dengan 3. Jadi kalau kita cari pH-nya itu sama dengan rho GH. Air itu rho-nya 1000, G-nya 10, lalu di sini hanya 3. Dapatlah 30.000 Pascal atau 30.000 Newton per meter kuadrat. Nanti misalkan dikasih tahu jika jarak dari dasar bendungan ke posisi benda adalah 4 meter, maka hanya bukan 4 di sini, hanya adalah sisa yang ini. Itu bedanya nanti, ya. Maka ini adalah jika tinggi bendungan adalah 10 dan 4 dari dasar bendungan, berarti ini adalah 6. Maka H yang kita gunakan adalah 6. Maka kalau ditanyakan tekanan hidrostatisnya adalah rho G dikalikan dengan H sama dengan 1000 dikalikan dengan 10 dikalikan 6.
dapatlah 60.000 dalam satuan Pascal. Itulah nanti untuk menentukan besar daripada tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu bergantung jarak dari permukaan sampai kemana posisi benda itu berada. Itu dia tambahannya. Selanjutnya, bagaimana dengan tekanan atmosfer? Alat ukur tekanan atmosfer kita kenal dengan nama barometer. Jadi barometer yang jenis raksa itu merupakan hasil pengembangan dari alat yang digunakan oleh ahli fisika berkebangsaan Itali yang dikenal dengan nama Evangelista Torricelli untuk mengukur tekanan atmosfer pada tahun 1643. Satuan yang digunakan untuk menyatakan tekanan atmosfer itu adalah ATM atau atmosfer atau cm Hg, di mana tadi kita sudah diperkenalkan bahwa 1 ATM itu sama dengan 76 cm Hg atau 1 ATM itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Baik, untuk yang ketiga ada yang dikenal dengan tekanan mutlak. Jadi tekanan mutlak ini adalah terlibatnya tekanan atmosfer. Ini P0 ini tekanan atmosfer. Misalkan benda pada ketinggian misalkan H dari permukaan, maka nanti tekanan mutlak itu dikenal dengan nama tekanan total ya. Kalau misalkan nanti dapatnya nanti tekanan total itu adalah P0 ditambah pH, di mana P0 itu adalah tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu setara dengan 1 ATM atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi kalau soal tadi ini kita gunakan, kita mau cari namanya tekanan mutlaknya atau P totalnya itu sama dengan berarti P0 ditambah pH. Untuk yang ini misalkan kita pakai, maka P0 nya tadi itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Maka ditambah ini pun kita ubah ke dalam 10 pangkat 5, berarti ini adalah 0,6 kali 10 pangkat 5. Berarti karena pangkatnya sudah sama bisa kita jumlahkan, berarti 1,61 kali 10 pangkat 5 Pascal. Itulah tekanan mutlak atau tekanan total. Jadi cukup ditambahkan dengan tekanan atmosfer yang besarnya 1,01 kali 10 pangkat 5. Oke, kita misalkan sebagai contoh di bawah ini ada satu lagi contoh di sini. Sebuah kolam renang dalamnya 2 meter jika tekanan udara luar atau ATM itu sama dengan 72 cm Hg. Untuk yang ini ya, massa jenisnya adalah 72, massa jenisnya adalah 1000. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon. Hitunglah tekanan total atau tekanan mutlaknya di dasar kolam. Jika dalam kolam adalah 2 meter, kalau di dasar berarti hanya 2 ya kan. P0 nya lah 70 cm Hg. Oke, 72 per 76 karena 1 ATM itu sama dengan 1 ATM tadi nilainya sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 atau sebesar 72 cm Hg, maka ini dirubah dulu ke dalam satuan cm ke dalam Pascal ya, atau ke dalam Newton per meter kuadrat. Maka 72 per 76 itu sama dengan, kalikan nanti dengan 1,01 dapatlah 9,6 kali 10 pangkat 4. Ini sudah satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat. 1 Newton per meter kuadrat itu setara dengan 1 Pascal. Jadi ini samanya dengan Pascal, ini begitu maksudnya. Baik, G nya 10, rho air 1000 ya. Oke, maka P total itu sama dengan P0 ditambah dengan pH. pH itu kan rho GH. Oke, P0 nya tadi sudah kita ubah sama dengan tambah 10 kali 10 100 1000 dikali 10 dikali 2, kita perolehlah dapatnya nanti sama dengan 2 kali 10 pangkat 4. Udah sama-sama pangkat 4, berarti 9,6 ditambah 2 berarti 11,6 kali 10 pangkat 4, atau dirubah bentuk lainnya jadi 1,16 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Selain daripada tekanan hidrostatis, tekanan atmosfer dan tekanan mutlak, ada lagi yang kenal dengan nama tekanan gauge.
Tekanan gauge artinya tekanan yang diperoleh dari alat ukur. Jadi alat ukur untuk tekanan itu dikenal dengan nama barometer. Jadi tekanan gauge adalah tekanan yang diperoleh dari menggunakan alat ukur. Tekanan atmosfer dapat diukur berdasarkan prinsip tekanan hidrostatis ρGH, dengan ρ adalah massa jenis, G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian kolom dalam tabung barometer. Dalam hal ini, tekanan atmosfer sebesar 1 atm didefinisikan sebagai tekanan yang menyebabkan ketinggian kolom raksa di dalam tabung barometer setinggi 76 cm Hg pada suhu 0 derajat. Ada hubungannya tadi dengan ini ya, 76 cm Hg. Kita lanjut. Karena pada suhu 0 derajat raksa mempunyai massa jenis sebesar 13,596 kali 10 pangkat 3 kg per meter kuadrat, maka tekanannya 1 atm sama dengan 76 cm Hg dapat dikonversi ke dalam SI menjadi P0 sama dengan ρGH sama dengan 13,595 kali 10 pangkat 5 dikali gravitasi, itu nilainya seperti ini sebenarnya ya. Lalu dikalikan dengan H, hanya itu 0,76 datang dari 76 cm tadi. Dapatlah P0 itu sama dengan tekanan atmosfer itu sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5. Inilah tekanan atmosfer yang kita gunakan tadi dalam soal itu kan seperti ini dia. Umumnya dipakai dalam soal itu 1,01 kali 10 pangkat 5 dalam satuan Pascal. Ini yang sering digunakan dia. Baik, kita akan lanjutkan ke permasalahan berikut yang bagian B, apa yang kita kenal dengan nama hukum pokok hidrostatis. Maksud dari hukum pokok hidrostatis adalah di mana nanti kita akan diperkenalkan bunyi hukum hidrostatika atau hidrostatis. Bahwa katanya seperti ini, di setiap titik yang terletak pada bidang datar dalam suatu zat cair yang sama, catatannya zat cair ini harus sama, maka akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Seperti ini dia, kalau ini zatnya sama maka tingginya ini akan sama, walaupun nanti bentuk wadahnya ini berbentuk berbeda-beda. Prinsip ini yang dikenal dengan nama prinsip hukum hidrostatis. Jadi prinsip ini kalau kita pernah lihat misalkan pekerja bangunan untuk membuat tinggi sisi yang lain dengan sisi yang lainnya adalah supaya memiliki tinggi yang sama, maka mereka akan menarik dua buah selang, menarik selang yang ujungnya akan diisi air, sama-sama air ya, dari salah satu ujung dua ujungnya. Maka di sana akan kita bisa lihat nanti bahwa tinggi yang mereka ukur untuk sisi satu dengan sisi yang lainnya akan sama. Maka ini juga sisi ini sama, sisi ini sama, sisi ini sama, sisi ini sama. Dengan catatan bahwa tidak ada udara di dalam ini, artinya gelembung udara kita hilangkan, dan zat cair yang kita gunakan adalah zat cair masih zat cair yang sama. Oke, baik. Aplikasi inilah yang sering digunakan nanti untuk konsep-konsep pemahaman soal yang seperti ini. Perhatikan, di sini sudah bervariasi. Pada sisi kolom ini ada pipa U namanya ya. Di sisi ini diisilah zat cair dengan jenis A. Lalu diisi dari sini dengan zat cair jenis B. Maka kalau dua zat cair ini tidak menyatu, maka apa yang terjadi? Ada perbedaan ketinggian daripada keduanya. Di mana bisa kita lihat HA ini sebesar lebih tinggi daripada HB. Kalau kita misalkan ini ke dalam aplikasi, biasanya dimasukkan dari sini minyak, dari sini masukkan air, maka tinggi kolom minyak itu lebih tinggi dibandingkan kolom air. Maka kalau misalkan paling bawah dari minyak tadi kita misalkan titik A, kita gariskan sejajar dengan itu atau segaris dengan itu mendatar titik B, maka akan ada sebesar tinggi HA dan ini adalah tinggi HB. Baik, apa hubungannya? Tadi katanya hukum pokok hidrostatika bahwa tekanannya sama. Sebenarnya tekanan di sini sama dengan tekanan di sini. Bahwa di sini nanti tekanannya PA sama dengan PB. Apa rumus dari P? Tekanan hidrostatis tadi, bahwa pH sama dengan ρ dikali G dikali H. Maka ρ A G HA sama dengan ρ B G dikali HB. Oke, G nya kita coret, tinggallah
massa jenis A dikalikan dengan tinggi kolom A sama dengan massa jenis B dikalikan dengan tinggi kolom B. Dengan rho A itulah massa jenis zat cair di A, B untuk zat cair B, HA adalah tinggi kolom zat A, dan HB adalah tinggi kolom zat B. Untuk contoh soalnya, mari kita lihat soal berikut. Sebuah pipa yang berbentuk U, salah satu kakinya diisi dengan raksa, sedangkan kaki lainnya diisi dengan alkohol. Jika lajur alkohol yang di sebelah kiri ini 20 cm dan delta H-nya selisihnya dikasih tahu. Selisihnya sebesar 18,4. Jika lajur alkohol adalah 20 dan nilai selisihnya adalah 18,4, maka yang ditanyakan sama kita berapakah massa jenis untuk zat cair itu jika alkohol itu, atau massa jenis untuk raksanya sama dengan 13,6 gram per cm pangkat 3. Oke, dari sini kita masukkan alkohol, jelas tingginya tadi berapa, 20 cm. Dari sini kita masukkan apa tadi, kita masukkanlah dari sini raksa, bahwa tingginya ini tadi sama dengan 20, selisihnya dikasih tahu, selisihnya ini 18. Berarti berapa lagi selisih H2? Berarti delta A atau delta H-nya itu sama dengan, atau H2-nya itu sama dengan, selisihnya sama dengan H1 dikurang H2. Berarti H2 itu sama dengan H1 dikurang delta H. Jadi tingginya ini sama dengan H1 dikurang selisih ini, itulah tingginya ini, dapatlah 1,16 cm. Dan massa jenis untuk tadi yang masuk dari sini alkohol itu sebesar 13,6. Berarti yang ditanyakan adalah ini massa jenis untuk raksa ini ya, raksa. Berarti massa jenis alkohol yang ditanya, massa jenis alkohol, berarti yang di sini nomor 1. Berarti rho 1 lah yang ditanya. Maka untuk menentukan besar dari rho 1 itu sama dengan rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Oke, atau rho A dikali HA sama dengan rho B dikali HB. Maka rho 1 sama dengan rho 2 dikali H2, ini pindah kemari menjadi 1, atau rho 2 dikali H2 per H1. 1,16 untuk nilai daripada H2 nya tadi, massa jenisnya 13,6 per 20, dapatlah 0,788 gram per cm pangkat 3 kubik, atau digenapkan menjadi 0,79 gram per cm pangkat 3 kubik. Ini cukup sering didengungkan. Jadi itu seorang fisikawan atau ilmuwan pun boleh kita katakan, asal Prancis yang punya nama lengkap Blaise Pascal. Dia lahir 1623 dan meninggal 1662. Oke, itu umurnya tidak panjang ya. Pascal merumuskan prinsip yang kita kenal dengan hukum Pascal. Jadi prinsip yang digunakan hukum Pascal ini, yang diberikan pada zat cair pada tabung tertutup akan diteruskan ke segala arah dari ruang tertutup yang sama besar. Artinya begini, kalau kita tekan dari sini sebesar tekanannya P, maka ini akan disekarkan terus ke segala arah yang besarnya sama. Prinsip ini banyak digunakan kalau kita melihat prinsip kerja pompa hidrolik. Pompa hidrolik tahu kan, kalau kita menekan benda, misalkan menekan sisi untuk penampang yang kecil, maka kalau kita melihat gitu di pompa hidrolik ini banyak digunakan untuk, contohnya ketika kita lihat ketika di bengkel itu mengganti ban, atau misalkan ketika ada, kita lihat nanti dosmir hidrolik katanya, bahwa dengan penampang atau dengan gaya yang kecil, beban yang sebesar mobil itu bisa diangkat dengan lebih mudah. Bahwa tekanan yang masuk kemari sama dengan yang dipindahkan ke titik yang satu lagi. Maka dari situ bahwa nilai P1 ini sama dengan P2. Tekanan tadi kan F per A. Pertama kali kita lihat tadi konsep tekanan itu sama dengan F per A. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2.
di mana F1 adalah gaya yang dorong yang diberikan oleh penampang 1, gaya angkat yang diberikan oleh penampang 2. A adalah luas penampang 1 dan B adalah luas penampang 2. Mari kita lihat aplikasi yang bisa kita ceritakan tentang hukum Pascal. Di sini ada satu contoh sebuah mesin pengangkat mobil hidrolik ya, pada pengisap dengan luas A1 100 cm² dan A2 adalah ini 2000 cm². Berapa besar gaya yang minimal yang harus diberikan di penampang 1 agar mobil dengan berat 15 Newton? Berarti kalau 15 Newton itu setara dengan 1,5 ton atau 1500 kilo. Jadi berapa gaya yang kita berikan? Baik, untuk konsep ini bisa kita lihat A1 nya adalah 100, A2 nya adalah 2000. Karena sama-sama sentimeternya ini kuadrat, tidak usah kita konversi ke dalam meter kuadrat, maka F1 nya tadi, F2 nya sama dengan 15.000. F1 yang diminta F1 per A1 sama dengan F2 per A2, maka F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. F2 nya tadi 100, lalu A1 nya tadi 15.000, F2 nya tadi 15.000, A1 nya tadi sama dengan 100 per A2 nya 2000. Dapatlah 750 Newton. Artinya di sini dia punya pemahaman bahwa kalau kita lihat F-nya itu sama dengan, jadi gaya 750 Newton, kalau kita masakkan ini 75 kg, ini tadi bisa mengangkat 15.000 Newton atau 1,5 ton. Itu konsepnya. Jadi 75 kg bisa mengangkat 1,5 ton atau 1500 kg dengan konsep pompa hidrolik. Jadi pompa hidrolik juga akan mempermudah kerja manusia. Demikian untuk video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran berikut, masih nanti tentang fluida statis. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat. Kita akan ketemu lagi pada pembelajaran berikut. Terima kasih dan sampai jumpa.